Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali Ibu menyapa kalian pada saat pagi hari ini lewat materi kita ya, simulasi dan komunikasi digital. Apa kabar kalian anak-anakku? Ibu harapkan kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang walaupun kita masih melakukan daring melalui online. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai table. Pada minggu-minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai program pengolah kata. Masih ingatkah anak-anakku? Program pengolah kata itu yaitu program pengolah teks. Nah, sekarang bagian dari program pengolah kata itu adalah table. Jadi kalau kita ingin membuat table atau tabel dalam program pengolah kata, inilah yang mau kita bahas pada saat ini. Dalam materi ini kita akan boleh membahas ya mengenai table ini. Nah, apa yang dimaksud dengan table itu atau apa fungsi daripada table itu? Nah, table adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Nah, itulah pengertian table ya, membuat tabel maksudnya ya. Nah, membuat dan menyisipkan tabel dalam aplikasi pengolah kata dilakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama kita klik atau pilih tab insert ya, insert. Nah, kemudian pilih table. Tentukan jumlah baris. Baris itu disebut dengan row dan kolom itu disebut dengan kolom. Jadi baris dan kolom. Jadi ada pertemuan baris dan kolom, makanya terbentuklah tabel ya. Kemudian menambahkan baris atau kolom. Penambahan baris atau untuk data siswa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ini contohnya ya untuk data siswa ya. Letakkan kursor di salah satu sel pada baris 3 misalnya nih. Klik kanan kemudian pilih insert. Jadi boleh kok kita tambahkan kolom atau baris ya. Klik insert rows below untuk menambahkan baris di bawahnya. Setelah itu ketik data siswa penta misalnya nih di baris yang baru dibuat. Insert rows above dapat digunakan untuk menyisipkan baris di atasnya. Jadi artinya kalau kita membuat tabel ini ya itu untuk misalnya untuk tabel siswa nih ya, misalnya ada nomor, nama, alamat, hobi, kelas, jurusan. Nah, itu contohnya. Jadi bisa kita urut dengan baik ya. Itu maksudnya kalau atau tujuan sehingga dibuat tabel ya. Nah, kemudian membuat atau menghapus sel atau baris atau kolom. Menghapus sel dapat dilakukan dengan meletakkan kursor pada sel yang akan dihapus. Kemudian klik kanan dan pilih delete cell. Delete ya, ingat delete. Menghapus itu delete ya. Menghapus baris dapat dilakukan dengan memblok baris yang akan dihapus. Klik kanan dan pilih delete cell. Ketika muncul pilihan di dalam dialog box, pilihlah delete entry row. Kemudian menghapus kolom dilakukan dengan cara memblok kolom yang akan dihapus. Klik kanan dan pilih delete column. Jadi kalau menghapus baris, menghapus kolom, langkah-langkahnya inilah dia ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya secara teori kita sudah mulai paham, nanti kan prakteknya sudah lebih gampang ya anak-anakku. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek dan bisa bertemu di dalam laboratorium untuk praktek apa yang sudah kita pelajari secara teori. Nah, kemudian yang berikut mengenai kolom. Kolom ya, dokumen dengan format lebih dari satu kolom banyak digunakan terutama pada majalah, jurnal atau publikasi yang lain. Hal ini terkait dengan kenyamanan baca. Nah, pernah lihat kan kolom koran kan? Kolom koran. Jadi ada kan kolom-kolomnya ya, supaya lebih gampang kita untuk membaca, lebih mudah untuk kita memilah-milah antara berita yang satu dengan yang lain. Makanya ada dibuat kolom ya. Untuk menggunakan format kolom, kita dapat memilih pengaturan kolom pada tab page layout ya. Itu langkahnya. Kemudian yang terakhir yang Ibu mau sampaikan mengenai header dan footer. Header terletak di bagian atas setiap dokumen, sedangkan footer di bagian bawah setiap dokumen.
Header dan footer biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan, misalnya nama penulis, tanggal, nomor halaman, atau keterangan lainnya. Footer juga digunakan untuk menuliskan catatan kaki atau footnotes. Ya, jadi footer itu adalah dari kata foot, ya, berarti dia catatan kaki. Header berarti catatan kepala, ya, catatan kepala. Jadi catatan kepala header, catatan kaki adalah footer, ya. Menyisipkan header atau footer dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ini langkahnya ya, Anak. Ini yang terakhir, ya. Pilih tab insert, kemudian klik header atau footer yang akan disisipkan. Pilih model header atau footer dari drop down menu. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini, untuk materi kita mengenai table, supaya kalian bisa pahami. Jadi oleh karena itu, pelajari dan catat kembali materi kita ini di buku catatanmu, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan, stay at home. Sekian dan terima kasih.